Saya Shirley Aurelia Bahtiar dengan NIM 230407041182 dari kelas Hukum 2023L. Badan hukum dimulai dari pengertian terlebih dahulu. Baik, pengertian dari badan hukum sendiri itu badan hukum itu merupakan salah satu subjek hukum sama seperti manusia atau orang atau person yang dimana dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah digariskan oleh pengurus di dalamnya untuk kepentingan bersama para anggota badan hukum tersebut. Nah, selain itu, di sini saya juga memaparkan pengertian badan hukum menurut salah satu ahli, yaitu menurut Wirjono Projodikoro, yaitu beliau mengatakan bahwa badan hukum adalah suatu badan di mana manusia perorangan dapat bertindak dalam hal hukum, mempunyai hak dan kewajiban, serta kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lain. Selanjutnya, kita beralih kepada syarat-syarat berdirinya badan hukum. Di sini saya memaparkan ada 4. Yang pertama, yaitu terdapat harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi orang-orang yang terlibat dalam badan atau perkumpulan tersebut. Jadi, harta atau kekayaan pribadi itu tidak bisa digabungkan dengan harta atau kekayaan milik komunitas itu, atau milik organisasi itu, atau milik badan itu, karena harta pribadi milik pribadi dan harta dari badan itu sendiri itu adalah milik sama-sama, milik bersama anggota dari badan itu sendiri. Yang kedua, ada suatu tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh badan atau perkumpulan tersebut. Jadi, biasanya orang-orang itu memilih untuk bergabung atau masuk ke dalam suatu komunitas atau suatu badan karena memiliki tujuan yang sama. Jadi, mereka memilih untuk masuk ke dalamnya, masuk ke dalam suatu komunitas itu agar tujuan mereka itu dapat terrealisasikan lebih mudah karena dapat direncanakan secara bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama di dalam komunitas itu. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu terdapat kepentingan yang dimiliki secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang menjadi bagian dari badan atau perkumpulan tersebut. Hampir sama dengan tujuan, orang-orang itu masuk ke dalam komunitas atau bergabung dalam badan, suatu badan, itu karena memiliki kepentingan yang sama. Jadi mereka memilih untuk masuk ke komunitas itu agar kepentingan mereka itu dapat sama-sama terpenuhi secara bersama-sama seperti itu. Dan yang keempat, terdapat suatu struktur organisasi yang teratur dan terencana untuk mengatur aktivitas dan kepuasan yang dibuat oleh badan atau perkumpulan tersebut. Jadi, biasanya di setiap organisasi, di setiap badan itu pasti ada yang namanya struktur organisasi. Untuk apa? Agar organisasi itu nantinya dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Jadi, tiap orang yang telah diberikan tugasnya masing-masing, mereka dapat menjalankan tugasnya masing-masing yang nantinya tugas yang mereka jalankan sesuai bagiannya itu akan bertemu di tujuan utama dari organisasi itu, sehingga tujuan-tujuan utama dari organisasi itu dapat terrealisasikan seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke jenis dari badan hukum. Nah, jenis dari badan hukum itu ada 2, yaitu ada badan hukum publik dan badan hukum privat. Nah, dimulai dari badan hukum publik terlebih dahulu. Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan publik atau negara untuk mengurus kepentingan umum. Nah, badan-badan hukum ini merupakan bagian dari badan-badan negara dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya itu ada negara, ada pemerintah daerah, dan ada Bank Indonesia atau biasa disingkat BI. Nah, beralih ke
jenis badan hukum yang kedua itu ada badan hukum privat. Badan hukum privat atau badan hukum keperdataan itu merujuk pada badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan individu. Badan hukum ini adalah milik swasta dan didirikan oleh individu-individu sesuai dengan hukum yang berlaku secara sah untuk tujuan tertentu atau mengurus kepentingan khusus. Nah, menurut tujuannya, badan hukum privat ini dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum privat dengan tujuan amal dan badan hukum privat dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya itu ada perseroan terbatas atau yang biasa disingkat dengan PT. Yang kedua itu ada koperasi. Dan yang terakhir ada yayasan. Lanjut ke bentuk-bentuk dari badan hukum. Nah, di sini bentuk-bentuk badan hukum itu ada 4. Yang pertama yaitu perhimpunan. Nah, perhimpunan ini dibentuk secara sukarela oleh orang-orang dengan tujuan memperkuat kedudukan ekonomi, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial, dan lain sebagainya. Nah, jenis badan hukum semacam ini itu ada macam-macam. Contohnya itu seperti perseroan terbatas atau PT dan perusahaan negara. Yang kedua, ada persekutuan orang. Nah, persekutuan orang ini yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, seperti negara, provinsi, kabupaten, dan desa. Lanjut ke nomor 3, yaitu organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Jadi yang ketiga itu adalah organisasi, dan organisasi ini didirikan berdasarkan undang-undang. Namun, tidak termasuk dalam kategori perhimpunan seperti yang disebutkan pada bagian pertama tadi. Jadi berbeda. Nah, selanjutnya yang keempat adalah yayasan. Yayasan ini didirikan untuk tujuan sosial, untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan kesenian, atau tujuan-tujuan lainnya. Selanjutnya adalah tugas dari badan hukum. Nah, sebenarnya ada banyak. Di sini antara lain itu yang pertama, melakukan kegiatan usaha atau bisnis seperti produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa. Nah, yang kedua, menjalin hubungan dengan pihak lain, baik dalam bentuk kontrak maupun non-kontrak, seperti kerjasama dengan perusahaan lain atau kerjasama dengan pemerintah. Yang ketiga, yaitu menjaga keberlangsungan usaha atau organisasi yang terkait dengan badan hukum, seperti menjamin ketersediaan sumber daya manusia, modal, dan yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti memenuhi standar lingkungan dan berkontribusi pada masyarakat setempat. Yang kelima, yaitu menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan seperti mematuhi ketentuan perpajakan dan aturan perusahaan yang berlaku. Dan yang keenam, atau yang terakhir, itu melindungi kepentingan pemegang saham atau anggota, seperti memberikan dividen dan melakukan pengelolaan keuangan yang transparan agar tidak ada penutupan atau tidak ada pihak yang curiga atau merasa dirugikan. Jadi harus transparan. Nah, beralih ke topik yang terakhir itu ada dasar hukum. Nah, sebenarnya dasar hukum di sini itu merupakan dasar hukum dari contoh-contoh dari badan hukum publik dan badan hukum privat. Nah, dasar hukumnya saya paparkan di sini apa aja. Yang pertama itu ada dasar hukum dari PT atau perseroan terbatas. Nah, PT itu diatur dalam bab 3 bagian ketiga buku 1 KUHD. Yang kedua, koperasi. Koperasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang ketiga, itu ada perbankan. Perbankan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Yang keempat, ada pemerintah daerah tingkat 1, 2, dan 3. Kecamatan diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dan yang terakhir ada
negara Indonesia sendiri. Nah, negara Indonesia itu diatur oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.